Kasih Allah hebat atas kita, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kami bisa menjumpai Anda dalam Abanus Update minggu ini. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Welcome to Abalove Ministry. Berikut informasi penting dalam minggu ini. Untuk anak-anak remaja dari SMP sampai dengan SMA, yuk gabung di Abayut Teens setiap hari Sabtu pukul 5.30 bertempat di lantai 3 Abalove Bali. Untuk mahasiswa dan profesional muda, Abayut Pro hadir setiap hari Minggu pukul 11 bertempat di lantai 3 Abalove Bali. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, tinggalkan warisan sejati dengan teladan hidup yang sesuai kebenaran firman Allah kepada anak-anak kita. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu, Aba Kids, setiap hari Minggu pukul 8 pagi bertempat di lantai 2 Abalove Bali. Tema kita tahun ini adalah Semakin Kuat, Semakin Berdampak. Pengajaran tentang doktrin dasar Abalove dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah on-site pukul 8 pagi bertempat di lantai 3 Abalove Bali. See the city from the wrong side. It's possible I didn't see it in the right light. Cause when I stopped and stared, I didn't see the magic from my first time there. I admit it was a tragedy, I know. Bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat. Semuanya tepat dan penuh berkat. Demikian Abanus Update dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita ada di dalam kondisi yang luar biasa dan tetap di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini akan menjadi minggu yang terakhir untuk kita membahas tentang disiplin rohani. Setelah hampir sekitar masukin 2 bulan, kita berfokus kepada pembicaraan atau pembahasan tentang disiplin rohani. Ya, kita ketahui bahwa disiplin rohani itu adalah semua tindakan yang bisa melatih dan membawa kita ya memperoleh kekuatan untuk hidup seperti
yang diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Atau bahasa singkatnya, disiplin rohani ya, tujuannya adalah melatih kita untuk kita bisa hidup serupa dengan Kristus. Karena apa? Tujuan kekristenan kita adalah kehidupan yang terus berubah ya, menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sebab apa? Sebab Kristus itu ya adalah guru agung kita, dan kalau kita sebagai murid berarti kita harus semakin hari semakin serupa dengan sang gurunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sepakat bahwa ya disiplin rohani ya tidak akan membuat kita menjadi lebih kudus, oke? Tidak akan membuat kita lebih diurapi, ya. Tidak akan membuat kita lebih sakti, lebih punya kuasa atau lebih dahsyat, tidak, ya. Tetapi ya disiplin rohani itu justru ya kita sedang menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan merendahkan hati kita agar Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Jadi kalau kita bisa semakin kudus, kalau kita bisa semakin berkuasa ya di dalam melayani Dia, semakin diurapi, itu semua karena perbuatannya Tuhan. Semua karena campur tangannya Tuhan. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Kita melakukannya oleh karena apa? Oleh karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dan kita sadar sebagai ekspresi dari kita mengasihi Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah membahas apa saja bentuk disiplin rohani. Ya, kita mengambil dari buku yang dikarang oleh Richard J. Foster yang berjudul Celebration of Discipline. Ya, nah itu dibagi menjadi 3. Saya hanya mengulang sedikit ya, yaitu 1, disiplin ke dalam. Tujuannya adalah untuk membangun manusia batinia atau manusia rohnya kita, yaitu melingkupi ya meditasi firman Tuhan, doa, puasa, dan belajar. Kemudian ada disiplin keluar. Disiplin keluar ini adalah tindakan-tindakan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini berbicara tentang kesederhanaan, kesendirian, penundukan diri, dan pelayanan. Dan yang ketiga itu adalah disiplin kebersamaan atau disiplin keterlibatan. Nah, disiplin kebersamaan ini adalah sebuah proses di mana kita bisa melakukannya bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, atau melibatkan orang lain ya di dalam prosesnya. Seperti contohnya pengakuan, kemudian apa? Penyembahan, bimbingan, dan perayaan. Atau kalau di dalam jemaat di Abalov ini kita mengenal istilahnya ada komsel, ya, komunitas sel, ibadah raya, pembapaan atau mentoring. Nah, itu semua ya sebagian besar sudah dibahas. Jadi hari ini saya tidak akan membahas ulang lagi ya tentang disiplin ke dalam, disiplin keluar atau disiplin kebersamaan dan poin-poinnya. Saya tidak membahas itu lagi. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang ya alasan di dalam kita melakukan disiplin rohani. Kenapa sih ya saya harus melakukan disiplin rohani? Ya saya tahu bahwa disiplin rohani itu membawa saya ke arah keserupaan dengan Kristus. Tapi apa yang menjadi alasan yang kuat supaya saya terus-menerus ya untuk melakukannya, ya terus-menerus untuk mengerjakan ya proses disiplin rohani itu di dalam diri saya ataupun di dalam diri Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pasti ya satu yang pertama saya ambil, kenapa kita harus melakukan disiplin rohani atau alasan yang paling kuat apa ya yang mengharuskan kita, membuat kita memutuskan untuk melakukan disiplin rohani ya. Yang pertama adalah ya teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita
Yesus Kristus. Jadi kalau kita melakukannya oleh karena kita meneladani apa yang sudah Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini. Oke. Misalnya berdoa, ya kita percaya Yesus itu Allah dan Yesus itu juga manusia. Walaupun posisi dia, ya keberadaan dia sebagai Allah, bukan berarti dia tidak melakukan namanya proses berdoa lagi. Tidak, ya. Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang hari-hari ini kita mungkin sebut sebagai disiplin-disiplin rohani. Ya, Tuhan Yesus berdoa. Pasti ya, Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas, salah satu ayatnya saya ambil di dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-16 ya. Di sana ditulis ya, Tuhan Yesus menyendiri lalu dia berdoa. Kemudian Tuhan Yesus juga membaca kitab suci atau firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat ya, salah satu contoh ayatnya ada di Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Kemudian Tuhan Yesus juga berpuasa. Secara manusia dia juga harus ya menguasai dirinya, hawa nafsunya, keinginan-keinginan dagingnya mungkin dengan cara apa? Dia harus berpuasa ya, menundukkan itu dengan menahan hawa nafsunya, yang pasti menahan rasa lapar, keinginan untuk makan ya. Matius 4 ayat yang kedua ya, Pak Ibu bisa baca di sana. Kemudian Tuhan Yesus itu juga menunjukkan penundukan dirinya ya kepada Bapaknya ya, pada Allah Bapa ya. Ketika apa? Ketika dia berdoa di Taman Getsemani ya, dia tahu waktunya sudah sedemikian dekat bahwa dia itu akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan dihukum ya dengan cara disalib ya, kematian yang sangat menyakitkan. Tuhan Yesus ada kegentaran, ada ketakutan. Oke. Ketika dia berdoa, dia berkata, jika mungkin ya cawan ini berlalu daripadaku. Ya, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Artinya apa? Tuhan Yesus mau menundukkan dirinya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Walaupun itu menyakitkan bagi tubuh jasmaninya. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan penundukan dirinya. Bapak Ibu menundukkan diri enggak? Kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang menjadi otoritas yang Tuhan percayakan. Kemudian Tuhan Yesus juga menaikkan pujian, ya, menyanyikan pujian. Artinya Tuhan Yesus juga bernyanyi, menyembah, ya, sama seperti kita. Ya, Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius, ya, 26 ayatnya yang ke-30. Ya, maaf saya tidak buka, ya, supaya Bapak Ibu bisa buka aja nanti sendiri. Kemudian yang pasti Tuhan Yesus itu juga hidup di dalam komunitas. Ketika dia ada di dunia ini, dia berkomunitas ya dengan siapa? Ya, yang pasti dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Ya, dia tidak hidup menyendiri, independen, tidak. Ya, dia membutuhkan komunitasnya, dia membutuhkan orang-orang lain untuk apa? Untuk bisa mengekspresikan. Ya, mengekspresikan apa? Kasih yang ada dalam hidup dia, mengekspresikan ya keberadaan Allah ya yang ada di dalam seluruh kehidupan dia. Butuh orang lain ya untuk ditunjukkan, untuk dipraktekkan. Nah, kita untuk bisa mempraktekkan kasih juga kita butuh komunitas, kita butuh orang lain. Nah, jadi alasan pertama yang paling kuat ya kenapa kita harus melakukan disiplin rohani ya, karena kita mengikuti apa yang menjadi teladan yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Kemudian alasan kedua ya, kenapa kita harus melakukan disiplin rohani di dalam kehidupan kita adalah ya, kalau kita menyebut diri kita ya
tinggal di dalam Yesus, itu bukanlah sesuatu yang pasif. Artinya apa? Kalau kita berkata aku mau tinggal di dalam Yesus, berarti ada satu tindakan aktif yang harus kita lakukan. Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Allah berkata, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku. Ya, berarti ada satu tindakan aktif. Ya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, supaya kita bisa tetap tinggal di dalam Kristus. Karena apa? Kristus itulah yang menjadi pokoknya. Kita ini ranting-rantingnya. Ya, pokok itu tidak akan berpindah kemana-mana. Yang dicangkokkan itu adalah rantingnya. Ya, bukan pokok yang dicangkokkan ke ranting, tetapi rantinglah yang dicangkokkan ke pokoknya. Ya, kalau istilah pertanian itu apa namanya? Stek. Ya, ditempelkan. Ya, yang ditempelkan itu apa? Pokoknya sudah baik, ya. Lalu dicari cabangnya, cabang yang bagus ditempelkan. Jadi cabangnya yang bergerak, rantingnya yang bergerak untuk menempel pada pokok tersebut. Supaya apa? Supaya sang ranting bisa tumbuh, bisa hidup, dan satu hari nanti bisa menghasilkan buah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata bahwa kita mau tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa diam, pasif, nggak melakukan apa-apa atau do nothing, nggak bisa. Ya, kita harus aktif melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan, menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Ya, makanya dengan kita melakukan disiplin rohani, itu adalah proses untuk kita melatih diri kita supaya apa? Supaya bisa memastikan bahwa kita tetap tinggal di dalam Kristus. Karena kalau tidak, kalau kita diam saja, pasif, ya lama-lama mati kita. Harus aktif melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan. Misalnya kita perlu berdoa. Kita perlu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita butuh untuk punya waktu ya berpuasa. Kita harus aktif untuk menunjukkan ya kehidupan kita di dalam proses-proses ya melayani sesama. Penundukan diri kita ya, kemudian kita punya waktu untuk bisa menyendiri ya, merenungkan, mengevaluasi hidup kita. Nah, itu semua bagian yang kita lakukan supaya apa? Supaya bisa memastikan bahwa diri kita ini masih tetap tinggal di dalam Kristus. Kita tidak keluar dari Kristus. Ya. Nah, ini jadi bagian-bagian yang aktif yang harus selalu kita lakukan ya, supaya kita tidak lepas dari sang pohon atau sang pokok tersebut. Jadi alasan kedua, saya ulangi lagi, tinggal di dalam Yesus bukanlah sesuatu yang sifatnya pasif, tapi kita harus aktif. Keaktifan itu ditunjukkan dengan apa? Melakukan disiplin rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin rohani itu memungkinkan kita untuk memelihara hubungan kita dengan Allah itu ya, menjadi hubungan yang semakin kuat dan tetap bertahan sehingga kita bisa menghasilkan buah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disiplin rohani membantu kita ya untuk kita bisa memahami hal-hal yang rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh yang bisa dilihat seperti ini, jiwa itu berbicara tentang kemauan dan kehendak
ya, yang ada di dalam pikiran kita, mungkin ada juga di dalam hati kita. Dan roh inilah yang bisa membawa kita ya peka, mengerti apa yang menjadi keinginan dan maksudnya Tuhan. Roh inilah yang membuat kita bisa terkonek dengan Tuhan. Nah, jadi ketika kita melakukan disiplin rohani, ya, itu akan membantu kita untuk memahami hal-hal yang rohani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang rohani itu seringkali berlawanan dengan yang jasmani, yang bisa dilihat dengan mata atau yang bisa dipikirkan dengan akal sehat. Makanya banyak orang-orang ya, ketika mereka mengagung-agungkan pengetahuan ya, akan membawa mereka kepada satu kesimpulan, mereka berkata tidak ada Allah. Ya, karena bagi orang-orang yang hanya berjalan dengan pengetahuan dan pikiran mereka saja, ya, cerita tentang Allah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Bayangin, mana ada ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan bahwa laut itu bisa terbelah? Nggak ada. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka katakan itu omong kosong. Itu hanya cerita, dongeng. Nggak mungkin terjadi. Masa laut bisa terbelah? Gimana ceritanya? Nah, tetapi di dalam firman Allah, di dalam kenyataan ya perjalanan Musa ya, ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami laut terbelah. Bukan hanya terbelah tapi kering ya, yang membuat bangsa Israel bisa berjalan dan melewati itu. Enggak mungkin di dalam pikiran manusia. Bagaimana mungkin orang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari tetapi tidak mengalami kematian? Ya, Yunus di dalam perut ikan. Nah, ikan apa? Ya, kalau sekolah minggu selalu bilangnya ikan paus. Tapi di Alkitab kan tidak ditulis ikan apa, yang ditulis cuma ikan yang besar. Tinggal 3 hari, itu oksigennya dari mana, ya kan? Ya katakanlah kalaupun nggak makan orang masih kuat lah. Ya tidak minum 3 hari ya masih kuat lah, paling lemes ya toh. Tapi kalau tidak ada oksigen, seharusnya kan mati ya. Tapi kenyataannya apa? Yunus tetap hidup. Bahkan bisa memberitakan ya kan tentang berita yang harus dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Secara pikiran itu tidak mungkin. Karena butuh iman, keyakinan yang lahir dari mana? Dari rohani. Bagaimana mungkin ya 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Mustahil toh. Tapi kenyataannya apa? Tuhan Yesus lakukan itu dan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Nah, jadi ketika kita melakukan disiplin rohani ya, ini akan membantu kita untuk kita bisa memahami hal-hal yang sifatnya rohani. Hal-hal yang sifatnya membutuhkan iman kita untuk bisa mempercayai, untuk bisa meyakini bahwa itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri atau diingkari. Karena apa? Karena Tuhan ya sulit hanya bisa dimengerti dengan otak kita ya yang cuman segede kepala ini ya. Tuhan itu terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Makanya butuh iman ya yang lahir, yang semakin dikuatkan oleh karena apa? Kita melakukan disiplin rohani. 1 Korintus 2 ayat ke-12 berkata, kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, karunia Allah itu kan harus bisa kita terima dengan iman kita. Ya, tidak bisa hanya dengan akal pikirannya kita. Dengan melakukan disiplin-disiplin rohani, inilah menjadi proses untuk membantu, menolong kita
supaya kita bisa mengerti hal-hal rohani yang membutuhkan iman untuk kita meyakini dan mempercayainya. Semua yang tertulis di dalam Alkitab atau firman Tuhan ya membutuhkan iman untuk kita bisa mengamini itu semua. Kalau tidak, kita hanya akan melihat Alkitab itu hanya sebagai ya sebuah buku cerita dari zaman ke zaman dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi dengan iman ya yang lahir oleh karena hubungan kita dengan Allah, itulah yang membuat kita bukan hanya bisa mempercayai, tetapi mengimaninya dan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita butuh untuk melakukan disiplin rohani supaya keyakinan kita, iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan terhadap hal-hal yang Allah karuniakan ya kepada kita. Ketika kita sudah lahir baru ya, Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-16 ya dari 1 Korintus 2 tadi ya, katakan bahwa kita itu memiliki pikirannya Kristus. Nah kalau kita memiliki pikirannya Kristus, berarti kita bisa menyelami ya, paling tidak kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang notabene ya secara pengetahuan, secara akal manusia ya itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dengan iman tidak ada istilah yang tidak mungkin. Itu hal yang ketiga. Disiplin rohani membantu kita untuk bisa memahami hal-hal yang rohani. Nah, tentunya ya kalau kita bisa memahami hal-hal yang rohani ya, lawan dari yang rohani itu apa? Daging. Dengan melakukan disiplin rohani yang keempat akan membantu kita untuk kita juga bisa memahami kedagingannya kita. Nah, jadi ada dua sisi. Roh kita semakin dibangun, semakin dikuatkan, kita semakin bisa mengerti kelemahan-kelemahan yang merupakan perbuatan daging yang ada di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin bisa menang terhadap kedagingannya kita. Galatia 5 ayat yang ke-16 ya berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Ketika kita hidup di dalam pimpinan roh, maka kita akan bisa melihat mana hal-hal yang rohani, mana hal-hal yang sifatnya kedagingan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Galatia 5 ayat 17 ya, tadi ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 berkata apa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, pernah nggak kita merasakan, kita tahu bahwa itu salah, kita tahu bahwa itu seharusnya tidak boleh dilakukan, dan kita berpikir saya tidak mau lakukan. Ya, tapi kita selalu punya kecenderungan untuk kita melakukan itu, ya, yang kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Nah, inilah yang membuat ada perlawanan di dalam diri kita, seperti magnet yang tarik-menarik, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, hal-hal yang rohani, atau melakukan apa yang menjadi kehendak kita, yang berupa kedagingan-kedagingan kita. Ada dua hal yang saling tarik-menarik, ya, dan disinilah yang akan menentukan apakah kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Allah, atau kita justru jatuh ke dalam kedagingannya kita. Ya, saya senang dengan ilustrasi, ya, ini ilustrasi dari suku Indian, ya, yang berkata kalau
ya anjing putih melawan anjing hitam, mereka berkelahi. Kira-kira anjing yang mana yang akan menang? Anjing putih, yang satu putih, yang satu hitam. Ya, yang mana yang akan menang? Oh, orang seringkali berpikiran, putih itu berarti melambangkan kebenaran. Hitam itu berarti melambangkan kegelapan. Ya, jadi kalau kebenaran lawan kegelapan, maka kebenaranlah yang akan menang. Oh, anjing putih yang pasti akan menang. Anjing hitam pasti akan kalah. Mungkin kita juga berpikiran seperti itu. Tetapi belum tentu. Bisa jadi anjing putih yang menang, bisa jadi anjing hitam yang menang. Ya. Lalu yang benar yang mana? Yang benar adalah anjing mana ya yang dirawat, yang dipelihara, ya, yang diberi makan ya dengan baik, maka itu yang akan menang. Karena dia akan kuat. Kalau anjing putih yang dipelihara, dirawat dengan baik, ya, dia akan menjadi anjing yang kuat. Maka anjing hitam ini akan kalah. Tetapi kalau anjing hitam yang dirawat dengan baik, ya dirawat dengan diberi makan yang cukup, menjadi kuat, maka anjing putih yang akan kalah. Jadi tergantung anjing mana yang mendapat ya makanan, perlakuan yang baik, ya, perawatan yang baik yang menjadikan dia kuat, maka dia yang akan menang. Nah, sama juga dengan kita. Roh lawan daging, mana yang akan menang? Tergantung, ya, mana yang lebih banyak kamu kasih makan. Kalau rohmu yang lebih banyak diberi makan firman, ya, perenungan, ya, disiplin rohani, maka roh yang akan menjadi kuat. Ya, daging kalah. Ya. Tapi kalau daging yang selalu diturutin, kemauan daging, keinginan daging, itu yang selalu dipelihara, yang selalu dirawat, maka daginglah yang akan menang. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan disiplin rohani, kita akan semakin bisa memahami, mengerti apa yang menjadi kelemahan-kelemahan ya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Galatia ya kita bisa menemukan Galatia 5. Tadi yang saya baca itu ayat yang ke-16 dan 17. Tapi kalau Bapak Ibu baca lagi ya, di sana akan terdapat ya dua situasi yang namanya ya perbuatan daging dan buah-buah roh. Perbuatan daging atau kedagingan itu ya ayat 19 sampai 21. Ya dikatakan apa? Ya perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan daging atau kedagingan di dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita membiasakan diri kita untuk berdisiplin secara rohani, kita akan semakin dibawa ya memiliki kepekaan ya, memiliki kepekaan terhadap perbuatan-perbuatan daging ini dan menolong kita memiliki kekuatan bagaimana kita menang atas perbuatan-perbuatan daging ini. Dan kita tahu ya bahwa itu adalah salah. Tapi kalau kita tidak mendisiplinkan rohani kita, ya akhirnya kita akan kompromi dan mencampur adukkan proses tersebut ya dengan hal-hal yang rohani. Ya akhirnya apa? Kehidupan kita lebih akan banyak cenderung mengikuti apa yang menjadi kedagingannya kita. Nah, justru dengan disiplin rohani ini kita semakin akan peka juga terhadap yang namanya ya perbuatan-perbuatan roh, atau kalau di dalam Galatia ini disebut buah-buah roh, yang disebut dengan apa? Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan tidak ada hukum yang bisa menentang itu. Karena itu adalah hal-hal yang benar, yang bisa diekspresikan dan bisa ditunjukkan. Dan itu sangat berlawanan dengan keinginan-keinginan daging. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, dengan disiplin rohani akan membantu kita untuk bisa memahami
ya tentang kedagingan, bukan hanya memahami, tetapi kita benar-benar memiliki kepekaan ya bahwa ini adalah perbuatan daging yang harus kita tinggalkan, dan ini adalah buah-buah roh yang harus terus kita bangun dan kita hidupi. Ya, jadi Bapak Ibu, itu adalah 4 alasan ya kenapa disiplin rohani itu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat, yang pertama itu adalah ya teladan yang kita ikuti, yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia ini. Kedua, alasan kedua adalah kalau kita menyebut diri kita tinggal di dalam Kristus, maka ya itu bukanlah sesuatu yang sifatnya pasif, tetapi harus aktif. Supaya apa? Supaya kita tetap terpelihara hubungan kita, dan satu hari nanti kita bisa menghasilkan buah. Nah, kemudian dengan disiplin rohani yang ketiga, membantu kita untuk bisa memahami hal-hal yang rohani. Dan yang keempat, dengan disiplin rohani itu akan menolong kita, membantu kita untuk kita juga bisa mengerti ya, memahami kedagingan yang ada di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan disiplin rohani itu adalah seperti seorang atlet yang berlatih, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang melebihi apa yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan dia. Kita lihat seorang binaraga. Binaraga ototnya besar-besar. Ya, sebelum dia berlatih, ya, dia mungkin sama seperti saya, ya, yang badannya seksi seperti ini, ya, tidak gemuk, ya, kurus juga enggak, ya. Tapi ketika dilatih, ya, dengan ya beban-beban tertentu, dengan aturan-aturan tertentu, dengan disiplin yang harus dia ikutin, akhirnya ototnya menjadi besar-besar, ya. Ya, dia tidak pernah mengalami itu, tapi itu terjadi atas kehidupan dia. Seorang pelari, ya, mungkin ya dia tidak pernah membayangkan, ya, pelari maraton, ya, dia bisa melampaui ya sesuatu yang mungkin dia belum pernah ya pikirkan bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan dia. Ya, lari 10 km ya masih oke, tapi kalau lari sampai ya lebih dari 10 km, ya 42 km lari maraton, itu luar biasa sekali. Nah, tapi kan harus ada latihan-latihan yang membutuhkan kedisiplinan, sehingga mereka bisa melakukan proses itu. Nah, jadi disiplin rohani itu penting. Ya, sebuah ilustrasi, satu hari ketika seorang jenderal di dalam sebuah kerajaan, ya, dia adalah seorang jenderal yang ahli di dalam hal memanah. Lalu dia mau mendemonstrasikan keahlian dia di dalam menggunakan ya panah. Gong dibunyikan, mengumpulkan seluruh ya rakyat yang ada di dalam kerajaan itu untuk menyaksikan ya kesaktian dari sang jenderal di dalam menggunakan panah. Ketika orang-orang berkumpul, ya, lalu sang jenderal ya mengambil ya 10 anak panah, ya, lalu dia mulai menunjukkan keahlian dan ketangkasan dia di dalam menggunakan, meluncurkan anak panah tersebut. Ya, lalu dia mulai memanah, ya, tepat kepada sasaran yang dituju. Kemudian panah yang kedua tepat kepada sasaran dan tidak melenceng, tidak meleset. Lalu dilempar ya sesuatu yang menjadi sasarannya, dan dia menggunakan panahnya, dia panah, dan semua ya ke-10 anak panah tersebut tidak ada yang meleset dari sasaran ya yang ditunjukkan oleh sang jenderal tersebut. Bahkan sambil dia menarik kuda, menunggang kuda, dia bisa memanah tepat kepada sasarannya. Wow, semua rakyat sangat-sangat terkagum-kagum dengan keahlian yang ditunjukkan oleh sang jenderal tersebut. Mereka bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Tetapi di antara semua rakyat tersebut ada seorang tua yang kelihatannya sinis dan tidak menunjukkan rasa kekagumannya terhadap keahlian sang jenderal. Ya,
Sang jenderal berkata, "Hai masyarakat, apakah kalian sudah melihat bahwa saya memiliki keahlian yang luar biasa?" Ya, jenderal memang seorang jenderal yang sangat hebat karena bisa melakukan, memanah ya tepat kepada sasaran-sasaran dengan keadaan, dengan kondisi ya, dengan lagi menunggang kuda, lagi berdiri, lagi duduk, semua tepat sasaran. Ore, semua tepuk tangan. Tapi sang kakek penjual minyak tersebut nyeletuk, "Ah, itu mah biasa." Wah, sang jenderal sangat tersinggung dengan jawaban sang kakek tersebut. Lalu dia memanggil sang kakek dan bertanya, "Apa yang menjadi alasanmu berkata bahwa ini adalah sesuatu yang biasa? Apakah kamu bisa melakukan apa yang saya lakukan?" Sang kakek berkata, "Maaf, jenderal, saya mungkin tidak bisa melakukan apa yang jenderal lakukan ya dengan keahlian memanah yang jenderal miliki. Tetapi saya juga akan menunjukkan keahlian saya ya. Dan saya percaya jenderal juga tidak akan mampu melakukannya." Wah, jenderal tambah penasaran. Lalu dia berkata, "Oke, tunjukkan apa yang menjadi keahlianmu ya. Masa saya jenderal kalah dengan kamu hanya sebagai seorang kakek ya." Kakek ini berkata, "Saya ini adalah seorang penjual minyak ya. Saya bisa melakukan sesuatu ya yang saya percaya tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, sama seperti jenderal yang bisa memanah ya, yang orang lain mungkin tidak sehebat jenderal. Apa yang kamu bisa lakukan?" Sang jenderal bertanya. Lalu sang kakek tersebut ya menunjukkan keahliannya dia. Dia ambil minyak dengan cidukan ya, kemudian satu botol untuk menampung minyak yang akan dia tuang. Lalu apa yang terjadi ya, bukan cuman botol tersebut. Sang kakek berkata, "Tutup botol tersebut dengan uang yang ada lubangnya ya, pis bolong." Ya Bapak Ibu pasti pernah lihat ya, di Bali ini banyak ya pis bolong ya, tengahnya bolong kecil ya. Lalu sang kakek menunjukkan keahlian dia. "Saya akan menuangkan minyak tersebut ke dalam botol yang ditutup dengan uang berlubang ini ya, dan tidak ada satu tetes minyak pun yang akan mengenai uang ya yang berlubang ini. Seluruh minyak akan masuk tepat ya melalui lubang uang ini dan akan memenuhi botol ini." Lalu sang jenderal berkata, "Bagaimana mungkin engkau bisa melakukan itu?" Dan semua rakyat yang berkata juga, "Bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu?" Tapi sang kakek menunjukkan keahlian dia. Bukan hanya dari dekat, tapi kakek tersebut mengangkat ya dari tinggi ya untuk menuangkan minyak tersebut. Dan tidak ada satu tetes minyak pun yang mengenai uang, apalagi melebar sampai ke botol tersebut. Semuanya tepat di lubang uang tersebut dan masuk ke dalam botol sampai botol tersebut penuh. Semua orang bertepuk tangan karena kakek ini menunjukkan kehebatannya. Ya. Lalu sang kakek berkata, "Maaf, jenderal, ya. Jenderal pasti tidak bisa melakukan ini. Hanya saya yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena saya selalu berlatih dengan disiplin. Bagaimana saya bisa menuang minyak tersebut ya melalui lubang yang ada di tengah-tengah uang tersebut, sehingga menjadikan saya ahli ya di dalam hal menuang minyak tersebut." Sama seperti jenderal. Jenderal saya percaya bisa melakukan ya memanah dengan berbagai macam posisi karena jenderal selalu berlatih sehingga jenderal menjadi ahli. Okay? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan cerita tersebut ya memberikan gambaran kepada kita sesuatu yang kita latih terus-menerus dengan disiplin, dengan ketekunan, dengan kesetiaan akan menjadikan kita ahli di dalam hal yang sedang kita latih. Disiplin rohani ketika kita melakukannya, berlatih
dengan ketekunan, dengan kesetiaan, maka akan menjadikan kita ahli. Ahli dalam arti kata apa? Menjadikan kita kuat. Sama seperti tujuan yang sebelumnya. Yaitu apa? Ya, bagaimana kehidupan kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan pernah berhenti untuk kita berlatih dengan disiplin, membangun rohani kita, supaya kita bertumbuh menjadi manusia-manusia yang rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. It's possible to see the city from the wrong side. It's possible I didn't see it in the right light. 'Cause when I stopped and stared, I didn't see the magic.